Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3, yang anggotanya terdiri dari 1. Henry Darmawan, 2. Vincentius Murnawan JS, 3. Andri Setiawan, 4. Budi Cahyanto, akan membahas tentang nilai-nilai kepemimpinan Insinyur Sutami, yang kami beri judul Insinyur Sutami, Menteri Termiskin, Berhati Emas. Selamat menyaksikan. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like dan komennya. Terima kasih. Insinyur Sutami memiliki julukan sebagai Menteri Termiskin. Dia terkenal dengan sebutan menteri yang tak punya udel, karena Sutami suka berjalan kaki. Sutami sangat kuat berjalan kaki puluhan kilometer, selama berjam-jam, saat meninjau ke daerah-daerah terpencil. Latar belakang Insinyur Sutami. Insinyur Sutami dilahirkan di Surakarta. Pada tanggal 19 Oktober 1928, ia dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Ayahnya yang bernama Raden Ngabehim Loyowiguno merupakan pegawai karawitan Keraton Surakarta. Kehidupan sederhana ini membentuk karakter dan etos kerjanya. Dia belajar nilai-nilai bekerja keras dan pentingnya pendidikan dari orang tuanya. Meskipun bukan dari keluarga yang berada, Insinyur Sutami sangat menghargai pendidikan. Ia berusaha keras untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Sejak kecil Insinyur Sutami menunjukkan minat dalam bidang teknik. Keinginan untuk belajar dan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur di Indonesia menguatkan tekadnya untuk menjadi seorang insinyur. Insinyur Sutami mengenyam pendidikan sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas di kota Surakarta. Selanjutnya dengan minat dan tekadnya itu dia melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung, ITB. Dengan semua jasa yang diberikan, Insinyur Sutami pada akhirnya memperoleh gelar Dr. Honoris Causa dalam ilmu teknik dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1976. Riwayat organisasi Insinyur Sutami. Dengan kemampuan dan kepemimpinannya yang baik, Insinyur Sutami dipercaya untuk menduduki jabatan-jabatan yang sangat penting di Indonesia, di antaranya adalah 1. Direktur Utama Pertama, di Hutama Karya, Direktur Utama Hutama Karya sejak tahun 1961 hingga 1966. 2. Menteri Pekerjaan Umum, dengan masa jabatan paling lama dalam sejarah kabinet di Indonesia. Insinyur Sutami menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum, hampir selama 12 tahun mulai dari 1966 hingga 1978. 3. Menteri Negara diperbantukan pada Menteri Koordinator Pekerjaan Umum dan Tenaga, untuk urusan penilaian konstruksi pada Kabinet Dwi Kora pertama, 27 Agustus 1964, 22 Februari 1966. 4. Menteri Koordinator Kompartimen Pekerjaan Umum dan Tenaga, pada Kabinet Dwi Kora kedua, 22 Februari 1966, 28 Maret 1966. 5. Menteri Pekerjaan Umum dan Energi, pada Kabinet Dwi Kora ketiga, 28 Maret 1966, 25 Juli 1966. 6. Menteri Pekerjaan Umum, pada Kabinet Ampera pertama, 25 Juli 1966, 17 Oktober 1967. 7. Menteri Pekerjaan Umum, pada Kabinet Ampera kedua, 17 Oktober 1967, 6 Juni 1968. 8. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, pada Kabinet Pembangunan pertama, 6 Juni 1968, 28 Maret 1973. 9. Menteri Pekerjaan Umum, pada Kabinet Pembangunan kedua, 28 Maret 1973, 29 Maret 1978. Karya-karya Insinyur Sutami. Sesuai dengan tekadnya untuk menjadi seorang insinyur dan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur di Indonesia, Insinyur Sutami banyak meninggalkan hasil karya yang masih dapat kita jumpai sampai saat ini. Berikut hasil karya Insinyur Sutami. 1. Mempelopori penggunaan beton prategang, prestreset konkrit, tanpa menggunakan tiang saat membangun jembatan Semanggi, pertama kali dilakukan di Indonesia. 2. Menemukan teori perhitungan beton yang lebih baik, bernama teori Ultimate Strength Design, yang digunakan dalam memperkuat sejumlah bangunan di Senayan, termasuk Stadion Utama Senayan, dan membangun Gedung Conevo pada 1965, atau sekarang dikenal Gedung DPR MPR. 3. Pemimpin pusat proyek Jembatan Ampera di Sungai Musi, Palembang. 4. Memimpin proyek pembangunan Bandara Ngurah Rai. 5. Proyek Waduk Jatiluhur. 6. Bendungan dan PLTA Karangkates. Tanda jasa Insinyur Sutami. Berkat dedikasi dan kerja keras beliau, banyak penghargaan yang diraih, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, antara lain
1. Pada tahun 1962, Satya Lencana Pembangunan. 2. Pada tahun 1967, Bintang Ancient Order of Sikatuna, Filipina. 3. Pada tahun 1970, Bintang Grand, Belgia. 4. Pada tahun 1971, Piagam Anugerah. 5. Pada tahun 1973, Bintang Mahaputra Adi Pradana. Selain beberapa penghargaan yang sudah disebutkan tadi, untuk mengenang jasa-jasa Insinyur Sutami, terdapat nama jalan ataupun nama bendungan yang menggunakan namanya sebagai bentuk penghormatan, antara lain. 1. Jalan Insinyur Sutami di Surakarta. 2. Bendungan Sutami di Karangkates, Kabupaten Malang. 3. Bendungan Sutami di Embai Nagekeo, di Flores NTT. Fakta-fakta menarik tentang sosok Insinyur Sutami. Berikut merupakan fakta-fakta yang dapat kita ketahui terkait dengan sosok Insinyur Sutami. 1. Tidak hidup dalam kemewahan. Meskipun selama 14 tahun menjadi menteri, Insinyur Sutami disebut sebagai orang paling sederhana dan menteri termiskin di Indonesia. Kondisi hidup Insinyur Sutami semakin memburuk setelah dia tak lagi menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Bahkan Insinyur Sutami mengalami kesulitan biaya untuk berobat saat sakit. Walaupun beliau merupakan seorang insinyur dan Menteri Pekerjaan Umum, namun kondisi rumah beliau sangat sederhana dan memprihatinkan, seperti kondisi atap rumah Sutami banyak yang bocor. 2 rumah yang bocor sampai tak bisa membayar tagihan listrik. Pada saat beliau masih menjabat sebagai Menteri PU dan Tenaga Listrik. Saat Hari Raya Idul Fitri, rumah beliau banyak dikunjungi tamu. Akan tetapi para tamu sangat kaget ketika memperhatikan rumah beliau. Mereka melihat atap rumah yang dihuninya, banyak bekas bocor pada langit-langit rumah, yang menunjukkan bahwa rumah tersebut sudah lama bocor. Padahal, beliau adalah seorang Menteri Pekerjaan Umum. Selain itu, Insinyur Sutami juga pernah tidak memiliki uang, sehingga terlambat membayar tagihan listrik. Dikarenakan hal tersebut, listrik di rumah pribadinya di Solo pernah dicabut oleh PLN karena menunggak pembayaran tagihan listrik. Padahal pada saat itu, Insinyur Sutami merupakan seorang Menteri PU dan Tenaga Listrik. 3. Tak bisa bayar rumah sakit. Dengan penyakit yang dideritanya, Insinyur Sutami juga takut dirawat di rumah sakit, dikarenakan beliau tidak punya uang untuk bayar rumah sakit. Hingga akhirnya pemerintah turun tangan, dan Insinyur Sutami bersedia untuk dirawat di rumah sakit. Presiden Indonesia Soeharto sering menjenguk Sutami dan meminta beliau untuk mau berobat ke luar negeri. 4. Tak tergoda korupsi, mengembalikan fasilitas negara. Saat sudah tidak menjabat sebagai menteri, beliau mengembalikan seluruh fasilitas negara, termasuk mobil dinas yang beliau gunakan. Mengetahui hal tersebut, kemudian seorang pengusaha berniat memberinya mobil. Tapi beliau menolak. Beliau hanya minta diberi sedikit diskon saja dari pengusaha tersebut. Beliau tidak pernah tergoda untuk korupsi, penampilan dan tindakannya tetap bersahaja. Insinyur Sutami sangat hidup dalam kesederhanaan, bahkan beliau membeli rumahnya yang berada di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, dengan cara menyicil. Baru saat akan pensiun, rumah itu lunas. Beliau tidak pernah mau memanfaatkan fasilitas negara secara berlebihan, yang bukan merupakan haknya. 5. Prestasi gemilang. Walaupun dengan kondisi hidupnya yang sangat sederhana, namun sebagai menteri, beliau sukses menyelesaikan proyek raksasa, seperti gedung DPR, Jembatan Semanggi, proyek pembangunan Bandara Ngurah Rai, dan Waduk Jatiluhur. Selanjutnya, atas prestasi-prestasi yang dicapainya, Presiden Soeharto meresmikan Bendungan Karangkates, Sumber Pucung, Kabupaten Malang, pada 16 Desember 1981, dan membacakan pidato penghormatannya untuk Sutami, dan menamakan Bendungan Karangkates sebagai nama Bendungan Sutami. Warisan Insinyur Sutami. Selama kehidupannya, Insinyur Sutami tidak hanya meninggalkan karya-karya proyek berupa infrastruktur, akan tetapi juga nilai-nilai luhur yang diajarkan dan dicontohkan. Kesederhanaan, integritas, dan dedikasi menjadi nilai-nilai luhur yang bisa menjadi contoh bagi semua orang. Kisah hidup beliau dapat menjadi contoh sebagai inspirasi generasi muda untuk berkarya dan mengabdikan diri untuk bangsa. Dia mengajarkan bahwa kesuksesan tidak diukur dari kekayaan materi, tetapi dari kontribusi yang diberikan untuk kemajuan bersama. Semangat beliau patut dicontoh dan dilestarikan, serta ditanamkan dalam diri setiap individu. Hal ini sebagai pengingat bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan pengabdian memiliki tempat yang mulia
dalam kehidupan. Kisah beliau menjadi pengingat bahwa kepemimpinan sejati bukan terkait dengan kekuasaan dan kemewahan, akan tetapi terkait dengan dedikasi, integritas, dan pengabdian tanpa pamrih untuk bangsa Indonesia. Insinyur Sutami, menteri termiskin dengan kekayaan hati yang tak ternilai, telah meninggalkan jejak gemilang dalam sejarah bangsa. Sifat kepemimpinan dan keteladanan Insinyur Sutami dapat kita lihat dalam kehidupannya, antara lain. 1. Sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seperti membawa bekal makanan sendiri dari rumah, sering bersepeda, dan naik angkutan umum. Walau memiliki mobil dinas, rumah dibeli dengan mencicil, atap rumah bocor diperbaiki sendiri. PLN pernah memutus listriknya, tidak punya uang yang cukup untuk berobat. 2. Cerdas di usia 33 tahun, sudah mengemban tugas negara, pelopor penggunaan beton prategang prestressed konkrit, dan menemukan teori perhitungan beton yang lebih baik, bernama teori Ultimate Strength Design. 3. Mencintai keluarga, sosok yang bertanggung jawab, pekerja keras, dan mencintai keluarga. 4. Kerakyatan dalam pemikiran intelektualnya. 5. Tekun, kerja keras tanpa pamrih, dan dedikasi yang tinggi dalam mengemban tugas demi kemajuan bangsa dan negara. 6. Integritas dan anti korupsi, bekerja dengan penuh tanggung jawab dan tidak pernah terlibat dalam korupsi. 7. Komitmennya pada kualitas dan efisiensi membuatnya berhasil menyelesaikan berbagai proyek besar dengan sukses. Berdasarkan fakta yang ada, berikut ini unsur-unsur kepemimpinan yang sesuai dengan sifat kepemimpinan Insinyur Sutami. 1. Integritas. Menunjukkan kejujuran dan etika dalam setiap tindakan. Insinyur Sutami dikenal karena komitmennya terhadap transparansi dan keadilan dalam proyek-proyek yang dikelolanya. 2. Clear goals, memiliki visi yang jelas untuk mencapai tujuan. Sutami selalu menetapkan tujuan yang terukur dan terarah dalam setiap proyek infrastruktur. 3. Contoh yang baik. Menjadi teladan bagi orang lain. Ia tidak hanya berbicara tentang nilai-nilai kepemimpinan, tetapi juga menerapkannya dalam tindakan sehari-hari. 4. Visioner. Memiliki pandangan jauh ke depan. Sutami memahami pentingnya infrastruktur bagi pembangunan bangsa, dan selalu berusaha untuk mencapai visi tersebut. 5. Clear communication. Kemampuan untuk menyampaikan ide dan instruksi dengan jelas. Ia selalu memastikan bahwa timnya memahami tujuan dan langkah-langkah yang harus diambil. 6. Expects the best. Mengharapkan hasil yang terbaik dari tim. Sutami memotivasi anggotanya untuk memberikan yang terbaik dan tidak ragu untuk mengevaluasi kinerja. 7. Support. Memberikan dukungan kepada tim. Ia dikenal sebagai pemimpin yang selalu siap membantu dan mendampingi anggotanya. 8. Encouragement. Memberikan dorongan kepada tim untuk berprestasi. Sutami mendorong anggota timnya untuk terus belajar dan berkembang. 9. Recognition. Mengakui pencapaian tim. Ia percaya pentingnya memberikan penghargaan atas usaha dan keberhasilan anggota tim. 10. Stimulating work. Menciptakan lingkungan kerja yang menantang dan menarik. Sutami berusaha untuk memberikan proyek yang merangsang kreativitas dan inovasi. 11. Fokus on team interest and needs, memprioritaskan kepentingan dan kebutuhan tim. Ia selalu mendengarkan masukan dari anggotanya dan mengutamakan kesejahteraan tim. 12. Inspiration. Mampu menginspirasi orang lain. Melalui visi dan komitmennya, Sutami menginspirasi generasi baru insinyur untuk mengejar karir di bidang teknik. Semua unsur ini bersama-sama menciptakan profil kepemimpinan yang kuat dan efektif bagi Insinyur Sutami. Anda bisa menggali masing-masing unsur ini lebih dalam untuk menyoroti kontribusinya dalam kepemimpinan. Dengan dedikasi, integritas, dan apa yang telah beliau kerjakan, membuat Insinyur Sutami menjadi sosok yang dicintai oleh dua pemimpin besar Indonesia, yakni Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno dan Presiden kedua Bapak Soeharto. Insinyur Sutami meninggal dunia pada tanggal 13 November 1980. Ia meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Setelah berpulang, ia dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Meski jasanya banyak untuk bangsa Indonesia, Sutami sempat mengungkapkan bahwa dia tidak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kisah hidup Sutami mengajarkan kita bahwa kepemimpinan yang sejati tidak hanya diukur dari jabatan
dan kekuasaan, tetapi juga dari integritas, dedikasi, dan kemampuan atau kontribusi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat serta kemajuan bersama. Dalam era yang diliputi dengan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan serta KKN, sosok Sutami menjadi oase di tengah gurun. Nilai-nilai kesederhanaan, integritas, dan dedikasi yang ia junjung tinggi harus terus dilestarikan. Insinyur Sutami, menteri termiskin, dengan kekayaan hati yang tak ternilai, telah menulis dengan tinta emas pembangunan infrastruktur di Indonesia.